Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang kedekatan ayah dan anak laki-lakinya. Nah, untuk membahas lebih jauh kita akan sapa dulu nih, ada Bapak Johan dan juga Michael. Halo Pak Johan, Michael. Halo, Apa selamat kabar? siang. Oke, nah ini ada Bapak Johan dan juga Michael. Aku boleh tahu nggak Michael sekarang usianya berapa sih? 19 tahun. Berapa? 19. 19 tahun. Cukup Ya. dekat nggak sih sama ayah? Aku mau tanya, ayah tuh sosok yang seperti apa sih di mata Michael? Ya, bapak saya orang yang bisa jadi panutan untuk saya atau ada keluarganya juga. Oke, ayah yang bisa jadi panutan. Seneng ya kalau kita Iya. bisa dengar itu dari anak kita gitu, luar Betul. biasa. Jadi panutan tuh artinya luar biasa. Ke Pak Johan ini berarti artinya begitu baik di depan Michael. Sebenarnya kedekatan seperti apa sih yang Pak Johan bangun bersama anak, khususnya anak laki-lakinya nih Pak? Ya, kedekatan yang dibangun ya zaman sekarang ya mesti kedekatan sebagai seorang teman gitu loh. Nggak bisa otoriter lagi gitu loh. Karena Oke. kan persoalan-persoalan zaman sekarang untuk anak muda sekarang kan beda dengan zaman dulu ya gitu Iya. ya. Jadi Bapak juga harus ikut perkembangan zaman ya untuk bisa terus dekat dengan anak. Biasanya apa aja sih Pak yang dipersiapkan, atau mungkin suka baca-baca artikel terbaru tentang anak-anak remaja atau bagaimana agar bisa ngobrolnya asik dengan anak-anak? Ya paling salah satunya begitu, baca artikel terbaru, ikuti terus berita, ya kan. Kadang-kadang kalau ada bahasa baru dari anak-anak ya kita tanya dulu apa artinya, kalau nggak bisa itu ya kita coba di Google atau gimana gitu loh. Oke, nah ini biasanya memang sudah diterapkan istilahnya kedekatan seperti teman ini dari kecil atau pas remaja? Ada perubahan nggak sih Pak? Dari waktu Michael kecil sampai remaja, atau memang selalu begitu, selalu hangat bersama Pasti anak? selalu mesti begitu ya. Wow. Jadi memang selalu merasa mencoba untuk dekat, mencoba untuk bisa seperti teman. Ini Mbak Ayu, ini seru ya. Iya. Mungkin dari beda-beda memang case-nya Bapak, tapi yang seperti ini nih kadang jadi idaman para anak gitu ya. Mbak Ayu sendiri melihat apa yang dilakukan Pak Johan sampai baca artikel gitu untuk Oke. up to date terhadap perkembangan anak muda itu gimana? Jadi papa yang asik gitu Yes, ya buat papa yang asik buat anak-anaknya anak. gitu ya. Satu yang saya really appreciate dari Pak Johan adalah kesadaran Pak Johan bahwa anak dulu sama anak sekarang itu beda. Yes, Nah itu betul. sebetulnya fundamental banget gitu kan, pemahaman yang sangat fundamental sekali, yang kemudian bisa kemudian menjadi dasar untuk relasi yang hangat antara orang tua dengan anak. Kadang-kala soalnya bertemu dengan case di mana dulu saya bisa begini, kenapa anak saya sekarang kok kayaknya baru dikasih tantangan yang seperti ini udah down. Dulu zaman papi nggak kayak begitu gitu kan. Betul. Nah sebenarnya pemahaman Pak Johan bahwa anak dulu sama anak sekarang beda. Stimulasinya dulu kita kondisinya kayak gimana zaman dulu gitu kan. Mau kuliah maksudnya cari bahan aja susah, sekarang anak-anak dengan segala kemudahannya itu, sehingga itu sebagai contoh yang pada akhirnya menimbulkan karakteristik yang berbeda antara dia dengan saya dulu gitu. Itu bagus banget gitu, sehingga akhirnya sebagai orang tua punya pemahaman bahwa kita nggak bisa menstandarkan anak sama seperti diri kita, apa yang kita lakukan pada saat seumur mereka, karena zamannya berbeda, itu udah berbeda. Nah kesadaran itu pula lah yang akan menuntun perilaku kita untuk tidak kemudian menjadi demikian keras ke anak, bisa lebih menerima perubahan-perubahan dari anak, bahkan mungkin seperti yang Pak Johan lakukan, belajar dari anak, apa yang anaknya bilang ini bahasa baru artinya apa sih gitu kan. Itu kan Seru menyenangkan banget. bener-bener. Mungkin bisa mabar malah ya anak sekarang. Itu dia. Ini aku mau tanya sama Michael, seasik apa sih papi atau ayah di rumah? Apa aja yang biasanya Michael ngobrol sama ayah? Topik-topik semacam apa yang sering diobrolin? Ya, asik banget. Kalau kita di keluarga ini ya, hal yang sudah terjadi di keluarga ini, kita selalu bareng-bareng terus. Jadi ada aja pokoknya yang diobrolin. Hanya topik-topik yang berbeda di luar konteks. Tapi kan setelah ini selalu bareng terus, jadinya kita pada momen bersama terus. Baik, jadi memang topik apapun itu dia, karena kedekatannya sudah dibangun dengan sangat baik, jadi topik apapun dibicarakan tuh kayaknya
nggak ada yang jadi pantangan atau gap Betul. gitu ya Mbak Ayu ya. Nah, ke Pak Johan sendiri, ini kan anak laki-laki, biasanya seorang ayah ingin anak laki-lakinya tuh kuat, seorang ayah ingin anak-anak jadi laki-laki bertanggung jawab karena nanti memimpin keluarga. Ada tidak sih pesan-pesan yang selalu diulang untuk bisa membentuk anak laki-lakinya Michael ini menjadi laki-laki seperti itu, yang juga nantinya mungkin baik jadi laki-laki panutan di keluarga seperti ayahnya? Yang paling penting sih mesti bertanggung jawab. Yes. Jangan melakukan hal-hal yang tidak gitu. Zaman sekarang ini kan kita nggak bisa ngawasin 100% gitu. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada gadget, nggak ada apa, semua mesti bisa di pengawasan orang tua. Paling informasi mereka tambahan dapat dari buku atau apa. Tapi sekarang dari gadget kan kita nggak bisa kontrol 100% gitu loh. Kita nggak bisa filter gitu. Nah, yang penting mesti bertanggung jawab aja gitu. Tahu mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Jangan melakukan hal-hal yang negatif gitu. Baik, jadi benar-benar memahami mana yang baik, mana yang tidak, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak, dan harus bertanggung jawab. Ini kayak di garis bawahi. Betul. Pentingnya ayah untuk bisa mengajarkan anaknya untuk bahwa ternyata hidup tuh bukan cuma itu, harus ada tanggung jawab nanti karena dia akan hidup sendiri juga gitu, memimpin sebuah keluarga. Menurut Mbak Ayu sendiri bagaimana penerapan semacam ini? Ini penting gitu, bukan hanya untuk anak Laki-laki laki-laki ataupun saja atau perempuan. tapi sama gitu kan, bahwa memang individu harus menjadi individu yang bertanggung jawab, dan kemudian itu ditanamkan dari kecil gitu oleh orang tua kepada anak-anaknya, dalam case ini oleh Pak Johan kepada dan Michael seperti itu. Nah, kadang-kala memang orang tua suka banyak gitu kan, apa yang dipesankan apa segala macam, tapi kan ada benang merah dari yang harus disampaikan, dan mungkin itu tepat sekali kemudian disampaikan untuk membentuk pribadi menjadi anak laki-laki. Dan satu lagi yang menurut saya sangat oke sekali adalah kesadaran Pak Johan untuk tahu bahwa kita udah nggak bisa nih mengawasi anak 24 jam. Bahkan dia di kamar, kita di ruang tamu pun ada exposure informasi yang mungkin kita nggak bisa lagi untuk memilah-milah. Kita juga nggak bisa lagi untuk kontrol 100% anak kita dapat infonya dari mana, bergaulnya dengan siapa gitu kan. Apalagi dengan zaman yang serba digital saat ini gitu. Sehingga penanaman value bahwa harus bertanggung jawab itu sudah dimulai dari dari kecil kan tadi dibilangnya, bahwa kemudian sampai dewasa pun itu dianggap sebagai satu hal yang sangat penting gitu. Karena kadang-kala bertemu dengan case di mana orang tua yang masih sangat ingin mengontrol sekali apa-apa yang dilakukan oleh anaknya gitu. Padahal sehingga akhirnya ngerasa kelelahan sekali saat harus berada benar-benar mengawasi anaknya gitu. Itu kan kalau orang tuanya merasa lelah dalam pengasuhan kan tentunya relasi dengan anak menjadi tidak enak, tidak nyaman. Anak juga tentunya tidak merasa dipercaya begitu. Tapi di sini saya melihat ada value, kita nggak bisa nih, kesadaran bahwa kita nggak bisa mengawasi anak-anak penuh gitu. Sehingga akhirnya mengajarkan value tanggung jawab, mengajarkan kamu harus bertanggung jawab sama apa yang kamu lakukan. Kemudian mengajarkan anak kepercayaan bahwa ini harus dengan saya memberikan ini ke kamu, artinya saya mempercayakan ke kamu. Itu kan tadi jadi nilai tersendiri bagi anak, relasi orang tua dengan anak gitu. Oke, jadi memang itu dia, apapun yang diberikan harus jadi orang tua yang juga yang bisa memberikan kepercayaan juga pada anaknya, agar dia tidak kelelahan juga untuk mengatur semuanya begitu ya, agar optimal. Nah, Pak Johan, di sini kan ada Mbak Ayu nih, psikolog kita Pak Johan. Ada tidak mungkin dari Pak Johan dan juga Michael ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini? Silakan Pak Johan. Saya rasa nggak ada ya. Bagus temanya. Oke, nah Pak Johan, kalau gitu aku yang nanya deh sama Pak Johan. Pak Johan, biasanya nih ayah itu kan suka ingin anaknya punya profesi atau minat yang sama gitu ya. Apakah Pak Johan begitu atau justru membebaskan Michael dengan minatnya? Apalagi dia sudah mulai masuk usia mahasiswa. Biasanya kalau misalnya ayahnya usaha, terusin usaha ayahnya polisi, pengennya juga jadi polisi. Apakah Pak Johan yang seperti itu atau memang membebaskan minat Michael atau cita-cita Michael? Enggak sama sekali. Itu tergantung dari passion dia gitu. Oke. Belum tentu passion dia itu cocok dengan usaha saya ataupun pekerjaan saya sekarang ini. Perkembangan zaman itu kan berbeda sekali gitu. Mungkin dulu di zaman saya itu orang kecenderungan ke kuliah atau sekolah yang
teknikal atau kedokteran atau apa. Kalau sekarang kan mungkin udah banyak ditinggalin gitu. Betul, betul, betul. Banyak yang sudah yang desain grafis atau apa yang dulu mungkin tidak ada. Jadi kembali lagi saya selalu tergantung dari passion anaknya gitu. Nah, ini yang luar biasa. Jangan ngikutin seperti saya, jangan ngikutin yang nggak sesuai dengan passion dia. Nanti kalau selesai kuliah, kalau nggak sesuai passion dia, ya percuma juga gitu. Oke, ini yang menarik dari sosok Pak Johan bahwa dia begitu menerima perkembangan, bahkan ya itu dulu mungkin iya, tapi sekarang tidak bisa diterapkan pada anak sekarang. Ini Mbak Ayu melihatnya gimana? Salut ya, keren banget. Menurut saya itu keren banget, modalitas relasi yang hangat antara ayah dengan anaknya ada ya. Kemudian pemahaman bahwa dulu kondisinya berbeda, sekarang kondisinya berbeda, jadi nggak bisa saya terapkan yang dulu di saya kepada anak saya yang sekarang. Dan pemikiran yang menjadi dasar fundamental itu kemudian berkembang ke profesi, ke relasi, ke kondisi sosial gitu. Dan itu yang membuat anak, kalau menurut saya pada akhirnya merasa nyaman bahwa orang tua menerima sepenuhnya perubahan-perubahan ini gitu. Dan ketika anak merasa nyaman, timbullah relasi yang hangat antara dia dengan orang tuanya. Oh iya, keren banget ya. Ini beruntung sekali Michael loh, punya ayah yang jadi panutan, yang bisa jadi teman juga dan bisa memberikan support pada passion yang Michael ingin lakukan gitu ya. Terima kasih loh Pak Johan dan juga Michael. Semoga selalu jadi inspirasi untuk banyak orang juga ya, untuk ayah dan anak laki-lakinya yang lain. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Ya, Pak. Wah, seru ya. Itu jadi semangat baru loh, bahwa ternyata memang itu bisa sangat menyenangkan hubungan antara ayah dan anak kalau memang sama-sama memahami, apalagi ayahnya nih up to date banget ya, memahami betul. Makin seru, tapi kita nanti bahas lagi, kita harus jeda dulu ya Mbak Ayu ya. Nah, ke Organisia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.